Sekarang mengenai besaran turunan. Besaran turunan ini, seperti di awal saya jelaskan, itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, kalau kita lihat dalam tabel, untuk besaran turunan ini ada luas, volume, massa, jenis, kecepatan, dan percepatan. Nah, untuk luas itu satuannya meter persegi, itu dalam satuan sistem internasional itu meter persegi. Kalau disimbolkan M⁻², nah itu dibaca meter persegi. Kemudian volume itu satuannya dalam satuan internasional meter kubik, atau kalau disimbolkan M⁻³ itu dibaca meter kubik. Massa jenis itu satuan internasionalnya kilogram per meter kubik atau kaki per M⁻³. Kecepatan itu satuan dalam sistem internasional meter per detik, atau ada yang ditulis meter per second. Nah, M per S atau M S⁻⁻⁻1 itu sama. Kemudian percepatan itu maksudnya apa toh? Percepatan itu adalah kecepatan yang ditambahkan dalam setiap satuan waktu. Nah, itu namanya percepatan. Satuannya meter per detik kuadrat, M per S⁻². Itu besaran turunan. Apakah hanya 5 ini aja besaran turunan? Tidak, masih banyak lagi. Sebagai contoh, gaya, usaha. Nah, kalau gaya itu dimulai dari hubungan massa kali percepatan. Massa kali percepatan. Nah, terus selain itu usaha. Nah, usaha itu apa saja? Usaha itu dimulai dari hubungan gaya kali perpindahan. Nah, gaya kali perpindahan. Oke, gaya tadi hubungannya adalah massa kali percepatan. Ya, massa kali percepatan. Terus kalikan dengan perpindahan jarak. Nah, maka gaya dan usaha itu juga masuk besaran turunan. Nah, nanti teman-teman bisa juga mencari contoh besaran turunan yang lain. Pokoknya prinsipnya terdiri lebih dari satu besaran pokok. Oke, berikutnya ada besaran yang selain besaran turunan dan besaran pokok tadi, ada besaran tambahan. Nah, apa itu? Di sini sudut bidang datar dan sudut ruang. Nah, sudut bidang datar, besarannya sudut bidang datar, satuannya dalam radian atau sering disingkat dalam simbol satuan rad. Kalau sudut ruang itu steradian atau sering disingkat SR. Itu adalah besaran tambahan. Nah, untuk simbolnya tidak ada, untuk simbol dimensinya. Oke, berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang awalan satuan. Nah, awalan satuan ini itu sering digunakan untuk penulisan notasi ilmiah. Maksudnya seperti apa? Maksudnya gini. Misalnya menulis jarak suatu kota A ke kota B itu jaraknya 2 juta kilometer misalkan, itu ekstrimnya gitu. Nah, dalam penulisan notasi ilmiah 0 di 2 jutanya itu harus ditulis dalam bentuk pangkat. 2 juta itu berarti kan kalau dilihat di awalan satuan ini itu berarti kan 1 juta, nolnya kan ada 6, berarti 10 pangkat 6. Nah, maka nanti kalau ditulis 2 kali 10 pangkat 6 atau 2 mega, nah gitu loh. Nah, sering kita jumpai, apalagi dalam daring ini kalian menggunakan kuota. Nah, biasanya kan satuan
satuannya menggunakan kilo, mega, giga yang sering digunakan. Nah, kilo itu berarti 10 pangkat 3, kalau mega itu 10 pangkat 6, giga itu 10 pangkat 9, atau 1 miliar. Nah, 10 pangkat 3 itu 1000. Misalnya 10 kbs, berarti 10 kilobyte. Nah, terus misalnya 2 mbps, berarti 2 megabyte. Nah, itu satuan-satuan yang sering kita dengar dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi untuk awalan satuan itu, untuk pangkat yang tidak desimal itu mulai dari hekto, kilo, mega, giga, tera, peta, eksa. Nah, yang sering digunakan itu dari kilo, mega, giga, tera. Contoh lain, misalnya ini ada gigawatt, megawatt, ini biasanya untuk satuan daya. Dari listrik itu menggunakan satuan ini, kilowatt, megawatt, gigawatt. Nah, giga itu berarti dayanya sangat besar sekali. Itu. Lalu dalam bidang keteknikan, kita sering menggunakan kaliber. Nah, yang satuan yang sering digunakan adalah milimeter. Nah, bukan senti. Nah, sentimeter itu biasanya banyak digunakan oleh tukang bangunan untuk ukuran yang lebih besar. Kalau keteknikan bendanya kan kecil-kecil, maka butuhkan pengukuran yang teliti. Nah, ukuran yang teliti, maka menggunakan satuan milimeter. Nah, milimeter dengan senti perbedaannya apa? Kalau senti itu faktor kelipatannya 10 pangkat min 2, atau kalau ditulis dalam bentuk desimal itu berarti 0,01, ya, 0,01. Nah, ini 0,01. Karena 0 dalam desimalnya ada 2, jadi kalau ditulis 10 pangkat min 2, karena nolnya ada 2. Kenapa min? Karena desimal. Nah, kalau mili 10 pangkat min 3, berarti 1/1000. Nah, kalau mikro 10 pangkat min 6, atau 1/1 juta. Kalau nano 1/1 miliar. Kalau piko 10 pangkat min 12. Kalau teman-teman perhatikan ini dari mili sampai piko, femto, dan anto ini jedanya 3, ya. Kalau desi ke senti itu jedanya 1. Nah, itu untuk cara mengingat, cara memahaminya. Itu penggunaan mengenai awalan satuan, ya. Nah, nanti akan banyak teman-teman pakai di penulisan ilmiah dan fisika dan bidang teknik dan bidang yang lainnya. Oke, berikutnya mengenai faktor konversi. Nah, di sini untuk saya beri contoh untuk perbandingan sudut bidang. Nah, perbandingan sudut bidang, faktor konversi. Oke, ya. Di sini misalkan nilainya 1 derajat, berapa derajat? Kalau dikonversi 1 derajat ya sama, karena satuannya sama. Menit, derajat, 1 derajat ke menit berapa? 60 menit. Nah, berarti kalau 1 derajat ke detik berapa? 3600. Dari mana 3600? Itu dari 60, ya. 60 dikali 60. Nah, jadi 60 menit kalikan 60 sama dengan 3600. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan 2 derajat berapa derajat? Pasti hasilnya 2 karena satuannya sama. Kalau sekarang 2 derajat berapa menit? Nah, tadi 1 derajat itu kan 60 menit. Nah, berarti kalau 2 derajat berarti sama dengan 2 dikali 60